Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat, teman-teman, bertemu lagi dalam kegiatan Islamic Study Club Kamis Optimis SMPT Cahaya Umat. Bagaimana, sudah bangun? Suara kakak ayub sudah berbunyi. Semua makhluk-makhluk Allah mulai membuka matanya dan beraktivitas. Baik, ditemani dengan suara-suara merdu pagi hari, kita akan membahas sebuah materi yang luar biasa mengenai keutamaan menyempurnakan gerakan sholat. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Hasan, Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang seburuk-buruknya pencuri?" Para sahabat bertanya, "Siapakah dia, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Orang yang mencuri dari sholatnya." Sahabat pun bertanya, "Bagaimana seseorang mencuri dari sholatnya?" Beliau bersabda, "Dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya." Masya Allah. Teman-teman yang disayang Allah, insya Allah dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Rasulullah memberi julukan kepada orang-orang yang tidak sempurna ruku dan sujudnya sebagai seorang seburuk-buruknya pencuri. Jadi kita perlu mengoreksi diri. Apakah ruku kita sudah sempurna? Apakah sujud kita juga sudah sempurna? Dan seperti apakah sempurnanya ruku dan sujud, gitu ya. Nah, keutamaan gerakan sholat secara sempurna coach bagi menjadi 3 ya. Yang pertama, keutamaan bagi tubuh atau jasad. Yang kedua, keutamaan bagi ruhiyah. Dan dalam keutamaan ruhiyah ini ada 2, yaitu secara psikologi dan secara keberkahan, kebaikan diri dari seorang hamba kepada Tuhannya, begitu. Baik, yang pertama teman-teman, manfaat atau keutamaan gerakan sholat secara sempurna. Yang pertama yaitu terkait dengan fisik atau jasadiah yang akan didapatkan seseorang ketika melakukan sholat secara sempurna, yaitu dengan takbiratul ihram. Bagaimana posturnya? Yaitu berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar telinga atau dada, kemudian melipatnya di depan perut atau dada bagian bawah. Manfaatnya adalah, di sini menurut penelitian, gerakan ini akan melancarkan aliran darah, getah bening, dan kekuatan otot lengan. Posisi jantung di bawah otak memungkinkan darah mengalir lancar ke seluruh tubuh. Saat mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang sehingga aliran darah kaya akan oksigen menjadi lancar. Kemudian kedua tangan didekapkan ke depan perut atau dada bagian bawah, akan menghindarkan dari berbagai gangguan persendian khususnya pada tubuh bagian atas. Masya Allah. Yang kedua, tentang ruku. Posturnya adalah ruku yang sempurna ditandai tulang belakang yang lurus, sehingga bila diletakkan segelas air di punggung tersebut tidak akan tumpah. Nah, itu adalah contoh yang diteladankan oleh Rasulullah ketika ruku. Ketika sebuah gelas yang berisi air diletakkan di punggungnya, maka tidak akan tumpah, gitu ya. Sedangkan posisi kepala lurus dengan tulang belakang. Apa manfaat dari postur ini? Manfaatnya adalah menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf. Posisi jantung sejajar dengan otak, maka aliran darah maksimal pada tubuh bagian tengah. Tangan yang bertumbuh di lutut berfungsi relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, ruku adalah latihan kemih untuk mencegah gangguan prostat. Selanjutnya, gerakan i'tidal. Bagaimana gerakan i'tidal? Postur tubuhnya adalah bangun dari ruku. Jadi tubuh kembali tegak setelah mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Manfaatnya adalah bagaimana postur itu setelah ruku kemudian dia berdiri, begitu ya. Dengan gerakan ini latihan pencernaan yang baik.
Jadi organ-organ pencernaan di dalam perut berdasarkan penelitian mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya pencernaan menjadi lebih lancar, Masya Allah. Kemudian gerakan sujud. Bagaimana posturnya? Yaitu menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi pada lantai. Apa manfaatnya? Aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Posisi jantung di atas otak menyebabkan darah kaya akan oksigen mengalir maksimal ke otak. Aliran ini berpengaruh pada daya pikir seseorang. Karena itu lakukanlah sujud dengan tumak ninah, ya. Seperti apa maksudnya tumak ninah? Hindari tergesa-gesa. Karena apa? Biarkan darah mengalir ke otak kita dan mencukupi kapasitasnya di otak. Dengan ini postur juga menghindarkan gangguan wasir. Khusus bagi wanita, rukuk maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan, Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah duduk. Postur duduk ada dua macam, yaitu iftirosi atau tahiyat awal dan tawarruk atau tahiyat akhir. Perbedaannya terletak pada posisi telapak kaki. Manfaatnya adalah saat iftirosi kita bertumpu pada pangkal paha yang terhubung dengan syaraf nervus ischiadius. Posisi ini menghindarkan nyeri pada pangkal paha yang sering menyebabkan penderitanya tak mampu berjalan. Duduk tawaruk sangat baik bagi pria sebab tumit menekan aliran kandung kemih, kelenjar kelamin pria, dan saluran vas deferens. Jika dilakukan dengan benar, postur ini akan mencegah impotensi. Variasi posisi telapak kaki menyebabkan otot tungkai turut meregang dan kemudian rileks kembali. Gerakan dan tekanan harmonis menjaga kelenturan dan kekuatan organ gerak kita. Selanjutnya yang terakhir adalah betul teman-teman, gerakan salam. Gerakan memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal, begitu ya, tidak sekadarnya. Di sini manfaatnya adalah relaksasi otot sekitar leher dan kepala, menyempurnakan aliran darah di kepala, dan gerakan ini mencegah sakit kepala dan menjaga kekencangan kulit wajah, sehingga beribadah secara kontinu dengan sempurna tidak hanya menguatkan iman tapi juga mempercantik diri dan bermanfaat untuk jasad seseorang atau keadaan tubuh seseorang yang melakukannya dengan cara sempurna. Baik teman-teman, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Masya Allah, begitu besar janji Allah kepada orang-orang yang menyempurnakan sholatnya. Sekian materi dari Coach Indah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis Optimis ISC Cahaya Umat.